Pernahkah Anda merasa rezeki seperti macet total, hubungan keluarga memanas tanpa sebab, atau kesehatan menurun drastis, padahal sudah berobat secara medis? Hati-hati, bagi Anda yang lahir di Weton Wage, energi Anda sangat sensitif terhadap benda di sekitar. Ada benda penghisap keberuntungan yang mungkin sedang Anda simpan. Ini bukan sekadar barang bekas, melainkan sarang sengkolo, energi negatif yang mengunci nasib buruk. Jika tidak segera dibuang, kegelapan akan terus membayangi. Selamat datang di channel kita, ruang diskusi spiritual dan kearifan lokal, untuk hidup yang lebih selaras. Sebelum kita membedah 7 benda pembawa sengkolo bagi Weton Wage, mari dukung channel ini agar terus berkembang, memberikan edukasi bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Bagikan video ini kepada kerabat yang lahir di hari Wage. Satu tindakan kecil Anda bisa menyelamatkan nasib seseorang dari jeratan energi negatif. Mari kita mulai. Weton Wage, dalam tatanan kosmologi Jawa, berada di bawah naungan watak Prabuan. Mereka adalah sosok yang memiliki pendirian sangat kuat, cenderung kaku, namun memiliki kesetiaan yang luar biasa. Secara metafisika, Weton Wage sangat dipengaruhi oleh elemen tanah. Tanah adalah wadah. Ia menampung, menyerap, dan menumbuhkan. Namun, sifat menyerap inilah yang menjadi pedang bermata dua bagi mereka yang lahir di hari Wage. Karena elemen tanahnya yang dominan, seorang Wage memiliki aura yang sangat magnetis terhadap energi di sekitarnya, baik itu energi positif maupun negatif. Jika seorang Wage tinggal di lingkungan yang penuh dengan barang-barang bermuatan energi rendah, maka tanah spiritual mereka akan terkontaminasi. Ibarat lahan pertanian yang subur, namun tercemar limbah, maka apapun yang ditanam di sana, baik itu usaha, karir, maupun asmara, akan sulit untuk berbuah manis. Sengkolo, atau bala kesialan, seringkali tidak datang dari serangan sihir orang lain, melainkan menumpuk dari getaran frekuensi benda-benda mati yang diam di sudut rumah. Bagi Weton Wage, getaran energi dari benda yang rusak atau mati akan langsung meresonansi batin mereka, menyebabkan perasaan cemas yang tidak beralasan, malas yang berlebihan, hingga menutup pintu intuisi. Penting bagi Wage untuk memiliki lingkungan yang resik atau bersih secara fisik dan metafisik, agar elemen tanah mereka tetap suci dan mampu mengundang kemakmuran. Memahami kerentanan ini adalah langkah pertama untuk memutus rantai kesialan yang selama ini mungkin mengikat hidup Anda tanpa Anda sadari. 2 benda pertama yang sering dianggap sepele, namun mematikan bagi keberuntungan Weton Wage adalah jam dinding mati dan cermin retak. Dalam ilmu Titen Jawa, jam bukan sekedar penunjuk waktu, melainkan simbol sirkulasi energi kehidupan atau cakra. Ketika sebuah jam berhenti berdetak, namun tetap dibiarkan menggantung di dinding, ia menciptakan sebuah pusaran statis di dalam ruangan tersebut. Bagi Weton Wage, jam mati adalah visualisasi dari nasib yang mandek. Energi Anda yang seharusnya bergerak dinamis mengikuti waktu, justru akan terseret untuk ikut berhenti. Inilah yang menyebabkan banyak orang Wage merasa sudah bekerja keras, namun posisinya tidak pernah naik. Atau bisnisnya jalan di tempat selama bertahun-tahun. Segera ganti baterainya, atau buang jika sudah rusak total. Jangan biarkan waktu Anda terhenti di dalam rumah sendiri. Benda kedua adalah cermin retak atau pecah. Cermin adalah pemantul aura. Dalam tradisi spiritual, cermin yang rusak akan memecah vibrasi energi penghuninya. Bagi Weton Wage yang sensitif, bercermin pada kaca yang retak dapat merusak citra diri secara batiniah. Hal ini seringkali bermanifestasi pada hilangnya kewibawaan di mata orang lain,
aura wajah yang terlihat kusam, hingga seringnya terjadi kesalahpahaman dalam hubungan asmara. Cermin yang retak memantulkan energi yang terdistorsi, yang jika terus-menerus diserap oleh mata dan batin pemilik weton wage, akan menciptakan keretakan dalam rumah tangga maupun hubungan sosial. Jangan pernah menyimpan kepingan kaca rusak meskipun hanya di sudut gudang, karena tajamnya retakan itu akan melukai keberuntungan Anda setiap hari. Benda ketiga dan keempat yang menjadi sarang Sengkolo adalah pakaian bekas orang meninggal dan sepatu rusak. Weton wage seringkali memiliki sifat melankolis dan sulit melepaskan kenangan. Hal ini membuat mereka cenderung menyimpan pakaian atau barang-barang pribadi milik anggota keluarga yang sudah wafat dalam waktu yang sangat lama di lemari utama mereka. Secara spiritual, setiap benda yang sering dipakai oleh seseorang akan menyimpan jejak energi pemiliknya. Pakaian orang yang sudah meninggal membawa energi dingin dan statis. Jika disimpan oleh weton wage yang elemen tanahnya cenderung pasif, energi dingin ini akan menyelimuti aura mereka, membuat mereka sering merasa sedih tanpa sebab, sering bermimpi buruk, atau merasa terbebani oleh masa lalu. Sebaiknya, sedekahkan pakaian tersebut agar menjadi amal jariah bagi almarhum, atau simpan satu saja sebagai kenangan di tempat yang terpisah, bukan dicampur dengan pakaian sehari-hari. Selanjutnya adalah sepatu rusak, atau alas kaki yang sudah tidak bisa dipakai namun tetap menumpuk di rak. Dalam filosofi Jawa, sepatu atau alas kaki adalah simbol jangkah atau langkah kaki menuju masa depan. Jika Anda menyimpan tumpukan sepatu yang alasnya sudah jebol, robek, atau tidak berpasangan, Anda sebenarnya sedang menimbun hambatan untuk kemajuan hidup Anda sendiri. Bagi weton wage, tumpukan sepatu rusak ini menciptakan energi beban yang berat di area bawah, bumi, yang membuat Anda sering berasa berat melangkah, sering ragu dalam mengambil keputusan, dan peluang-peluang emas seringkali terlepas begitu saja, tepat sebelum Anda meraihnya. Bersihkan rak sepatu Anda, berikan ruang bagi langkah baru yang lebih segar dan kokoh untuk masuk ke dalam hidup Anda. Lanjut ke benda kelima dan keenam, yaitu tanaman kering di dalam pot, serta peralatan dapur yang bocor atau gupil. Sebagaimana disebutkan, weton wage adalah elemen tanah. Hubungan antara tanah dan tanaman sangatlah erat. Namun, menyimpan tanaman yang sudah mati, kering dan layu di area rumah atau teras adalah pantangan besar. Tanaman mati memancarkan frekuensi kematian dan kegagalan pertumbuhan. Dari pemilik weton wage, keberadaan tanaman mati ini akan menyerap energi vitalitas mereka. Anda mungkin akan merasa cepat lelah, kehilangan kreativitas, atau merasa usaha yang Anda bangun perlahan-lahan layu seperti tanaman tersebut. Tanah yang seharusnya menumbuhkan kehidupan justru dipaksa memeluk kematian. Segera cabut tanaman tersebut, buang, dan ganti dengan tanaman baru yang segar, agar energi pertumbuhan kembali mengalir ke dalam rumah Anda. Benda keenam yang sering luput dari perhatian adalah wadah air atau alat makan yang bocor, retak, atau gupil, pecah sedikit di bagian pinggir. Dalam budaya Jawa, air adalah simbol rezeki, dan wadah adalah tempat kita menampung berkah tersebut. Jika Anda menggunakan gelas, piring, atau ember yang bocor dan rusak, Anda sedang memelihara simbol kebocoran finansial. Bagi weton wage, hal ini berakibat fatal pada kondisi keuangan. Uang yang masuk seberapapun banyaknya akan habis untuk urusan yang tidak jelas, seperti biaya perbaikan barang yang rusak mendadak, pengobatan, atau tertipu orang. Menggunakan barang yang sudah cacat juga menurunkan derajat harga diri secara spiritual. Ganti peralatan dapur Anda dengan yang utuh, sebagai bentuk penghormatan terhadap rezeki yang diberikan Tuhan kepada Anda. Benda ketujuh yang paling krusial dan seringkali menjadi sumber sengkolo terbesar adalah benda pusaka atau jimat yang terabaikan. Banyak orang dengan weton wage mewarisi atau sengaja mencari benda-benda spiritual seperti keris, batu akik, wafak, atau jimat-jimat tertentu dengan harapan mendapatkan perlindungan atau pelarisan. Namun, banyak dari mereka yang hanya tahu mengambil, tapi tidak tahu merawat. Benda-benda semacam ini seringkali memiliki kodam atau muatan energi buatan yang sangat kuat. Benda pusaka menuntut perawatan,
minimal dengan dibersihkan atau diberikan doa-doa tertentu secara rutin. Jika benda-benda ini dibiarkan berdebu, diletakkan di tempat kotor, atau bahkan dilupakan keberadaannya, energinya akan berubah menjadi liar dan panas. Energi panas inilah yang kemudian menjadi sengkolo bagi pemiliknya. Bagi weton wage, dampak dari pusaka yang tidak terawat bisa sangat ekstrim. Mulai dari emosi yang meledak-ledak tanpa alasan, suasana rumah yang selalu terasa mencekam, hingga terhambatnya jodoh atau karir. Benda tersebut merasa sakit karena diabaikan, dan rasa sakit itu terpancar ke seluruh rumah. Jika Anda merasa tidak sanggup memberikan perawatan spiritual yang semestinya, sangat disarankan untuk melakukan proses pelarungan atau menyerahkan benda tersebut kepada orang yang lebih ahli dan mengerti. Jangan memaksakan diri menyimpan benda keramat hanya karena gengsi, sementara hidup Anda hancur karena radiasi energi negatifnya. Membersihkan rumah dari benda pusaka yang tidak selaras akan memberikan kelegaan luar biasa pada batin seorang wage. Seolah-olah beban berat yang selama ini dipikul tiba-tiba terangkat. Itulah 7 benda yang harus segera Anda singkirkan, terutama bagi Anda sang pemilik weton wage, demi menjaga keselarasan energi dan menjemput rezeki yang lebih luas. Kita harus sadar bahwa setiap benda di sekitar kita memiliki getaran, dan bagi mereka yang lahir di hari wage, getaran itu bisa menentukan arah nasib. Pesan moral: janganlah kita diperbudak oleh keterikatan pada benda-benda mati yang sudah tidak berfungsi atau bahkan merusak jiwa. Membersihkan rumah dari barang-barang sengkolo bukan sekedar urusan kebersihan fisik, melainkan sebuah ritual ruatan mandiri untuk membuang kesialan masa lalu dan memberi ruang bagi keajaiban baru untuk hadir. Keberanian Anda melepaskan yang rusak adalah tanda bahwa Anda siap menerima keberkahan yang utuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga ulasan ini bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi hidup Anda. Saya berdoa agar Anda semua, khususnya pemilik weton wage, selalu dilindungi dan dilimpahi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu.